Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang memasuki penjelasan Kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang kedua. Dengan judul Nero, Kaisar Roma adalah gambaran antikris. Saudara, Satan yang terlempar dari surga mengetahui bahwa waktunya singkat dan ia bermaksud untuk merusak sebanyak mungkin manusia-manusia atau orang-orang yang dapat dibawanya ke neraka atau mengikuti dia, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya dia tahu waktunya yang terbatas sehingga dia ingin sebanyak mungkin manusia itu dapat ditarik olehnya dan merusak hubungannya dengan Allah. Nah, untuk menimbulkan kerusakan itu, khususnya ketika dia dibuang ke bumi, dikatakan ia mendengarkan kekuasaannya kepada atau mendelegasikan kekuasaannya kepada dua binatang buas yang merupakan dua sosok utama dalam pasal ini. Jadi di dalam pasal Wahyu pasal 13 ayat 18 ini, Satan yang terlempar ini benar-benar dia ingin merusak sebanyak-banyaknya atau memutuskan relasi manusia dengan Tuhan sang penciptanya untuk menjauh dari Tuhannya sehingga menjadi pengikutnya. Dan itu dikatakan caranya dia menimbulkan kerusakan yang ada di atas bumi dengan dia mendelegasikan kekuasaannya kepada binatang buas dalam Wahyu pasal 13 ayat 118. Saudara, binatang dari laut adalah gambaran kekaisaran Romawi. Jadi Yohanes ini memberikan pengertian tentang binatang yang dari laut ini adalah tentang gambaran kekaisaran Romawi yang menurut Yohanes merupakan inkarnasi kejahatan dan digambarkan dari kitab Daniel, saudara. Nah, saudara, di dalam Daniel 7 ayat 3 sampai 8 saya bacakan ayatnya untuk kita semua supaya saudara menangkap makna gambaran Wahyu 13 ayat 1 sampai 8 ini yang Yohanes tuliskan bagi kita, saudara, ya, yang membacanya kitab Wahyu ini. Nah, dikatakan ini adalah gambaran dari kitab Daniel pasal 7 ayat 3 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut,
dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, saudara, dari ayat ini dapat dijelaskan penglihatan tentang 4 binatang buas yang keluar dari laut, di mana mereka adalah simbol dari imperium besar yang memiliki kekuasaan luas dan dari sebuah imperium yang sedang menguasai dunia. Binatang buas itu menyerupai singa yang bersayap Raja Wali, dan ini melambangkan Babel. Dan yang kedua, seekor lagi menyerupai beruang, melambangkan kerajaan Media. Seterusnya binatang yang ketiga yang dikatakan kemudian seekor binatang yang menyerupai macan tutul bersayap empat, melambangkan Persia. Dan binatang keempat melambangkan kekaisaran Alexander Agung. Dan ini adalah gambaran yang tepat untuk penguasa-penguasa itu. Di dalam Yohanes pasal 13 ini yang baru saja saudara saya jelaskan dari awal, dikatakan Yohanes menyatukan diri dari keempat binatang itu. Jadi keempat binatang itu dijadikan satu dalam pasal ini. Ya, dalam satu binatang saja. Ya, keempat binatang ini diserupai dengan satu binatang yang menyerupai 4 macam binatang yang ada di kitab Daniel ini. Ya, saudara, dikatakan dia menyerupai macan tutul berkaki beruang dan bermulut singa. Dari pasal 13 ini Yohanes menggambarkan kekaisaran Romawi bersifat satanis dan imperium jahat yang pernah ada. Nah, saudara, binatang ini memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Ini menunjukkan kepada para penguasa dan kaisar Romawi, ya, yang sebagian telah dijelaskan sebelumnya oleh saya. Ya, kita runut ya kaisar-kaisar Romawi ini. Sejak Kaisar Agustus, Kaisar Romawi pertama, ada 7 kaisar lain, yaitu yang pertama Tiberius tahun 1437 Masehi, yang kedua Caligula tahun 37 sampai 41 Masehi, yang ketiga Claudius dia memerintah tahun 14 sampai dengan 54 Masehi, yang keempat Nero tahun 55 sampai dengan 68 Masehi. Yang kelima, Vespasianus tahun 69 sampai dengan 79 Masehi. Yang keenam, Titus tahun 79 sampai dengan tahun 81 dia memerintah. Yang terakhir, Domitianus tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Nah, saudara, 7 kaisar ini adalah 7 kepala binatang buas itu. Kemudian ditambahkan bahwa binatang buas itu memiliki 10 tanduk. Dan gambarannya adalah demikian. Kenapa hanya 7? Sedangkan di firman Allah dikatakan 10 tanduk. Ya, 7 kaisar ini adalah 7 kepala binatang buas. Sedangkan ada 10, saudara. Ya, dikatakan binatang buas itu memiliki 10 tanduk. Dan gambarannya adalah demikian, saudara. 3 dari tanduknya itu, ya, dikatakan begini. Setelah kematian Nero, ada periode kekacauan yang singkat, saudara, yang pendek. Dalam 18 bulan, ada 3 orang kaisar bergantian menduduki jabatan kaisar. Hanya dalam waktu yang singkat, yaitu yang pertama Galba, yang kedua Otto, dan yang ketiga Vitellius. Dan dikatakan mereka terdaftar di ke-10 tanduk itu. Dari 7, 3 lah mereka ini, saudara ya. Menurut Yohanes, di atas 7 kepala binatang buas itu terdapat nama-nama hujat. Ini adalah gelar-gelar dari kaisar-kaisar yang dikenakan oleh para kaisar itu untuk diri sendiri. Setiap kaisar disebut divus atau sebastos, artinya yang ilahi.
Nero menuliskan di atas mata uang yang ada gambar dirinya dan ada tulisan Juru Selamat. Jadi Nero membuat uang koin dan di dalamnya ada gambar dirinya dan tulisan Juru Selamat. Ketika orang menyatakan dirinya adalah ilahi, dia sedang menghina dan menghujat Tuhan. Itu prinsip di dalam keyahudian, dan orang Kristen awal memiliki sikap Yahudi yang masih ketat, saudara, sehingga ketika ada orang mengaku dirinya seperti Tuhan, mereka juga tidak mau menerimanya, saudara. Nah, kaisar-kaisar selanjutnya menjadikan diri mereka dalam bahasa Latin Dominus, ya, dalam bahasa Yunaninya Kurios, artinya Tuhan. Gambaran kedua, saudara, yang digambarkan dalam pasal ini adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini merupakan seluruh organisasi dari penguasa wilayah dan keagamaan yang memiliki tugas untuk penyembahan kepada kaisar. Ada sisi lain yang dapat ditonjolkan, saudara, dari pasal 13 ini. Dari 7 kepala binatang itu ada 1, ya, kepala binatang yang terkena luka dan dikatakan membahayakan hidupnya. Tetapi firman menuliskan luka itu kemudian sembuh. Ya, saudara, ada di ayat 3. Dan kepala ular itu dikatakan harus disembah. Ayat 12 dan ayat 14 menjelaskan itu. Nah, ini adalah kejahatan dan menjadi musuh utama Kristus. Ketika orang mau menyamakan dirinya dengan Kristus, saudara, yang makanya disebut anti-Kristus. Hanya bila kita mengetahui orang macam apakah Nero itu. Nah, ya saudara, jadi kita pengen mengetahui orang yang menyerupai anti-Kristus itu seperti apa karakter dan tabiatnya. Ternyata sejarah dan Alkitab menuliskan Nero ini menjadi lambang anti-Kristus. Sehingga saudara, kitab ini bisa memahami bahwa kedatangannya kembali disamakan dengan kedatangan antikris. Jadi Nero, saudara, dikatakan pernah, saudara, dibuang. Dan akhirnya dia kembali, saudara. Nah, kembalinya itu bisa disamakan tentang Kristus, antikristus yang datang, saudara. Jadi tidak ada orang yang memulai kehidupannya, ya. Kita masuk dalam silsilah tentang siapa Nero ini, ya, saudara. Dikatakan keluarganya itu seburuk silsilah dari si Neronya sendiri. Jadi keluarganya juga buruk, keluarganya ayah, ibunya dan sebagainya itu, ya saudara, itu buruk, saudara, sehingga ia menghasilkan seorang yang namanya Nero yang juga luar biasa buruknya, saudara. Dikatakan ayahnya bernama Cneius Domitius Ahenobarbus yang mempunyai nama buruk karena kejahatannya. Ia pernah membunuh bekas budaknya karena tidak mau menambah minum anggur ketika dia disuruh minum dan disuruh nambah dia tidak mau, dibunuh oleh ayahnya dari Nero ini yang bernama Cneius Domitius Ahenobarbus, saudara. Bahkan dikatakan ayah Nero ini pernah menabrak seorang anak dengan keretanya di jalan Appian. Terus dikatakan di dalam pertengkaran di sebuah forum, dikatakan ayahnya Nero ini luar biasa kejamnya. Dikatakan ia mencungkil mata tentara Roma. Tetapi akhir hidupnya, saudara, dikatakan dia mati karena penyakit beri-beri. Nah, dikatakan Nero ini mempunyai seorang ibu yang ambisius bernama Agrippina. Di bawah Kaisar Claudius, ia dibebaskan dari pembuangan karena dia melakukan hal yang tidak baik, maka Agrippina dibuang. Dan kemudian ketika Claudius menjadi kaisar, ia dibebaskan. Bahkan dikatakan dia menikahinya. Dan di saat itu Agrippina ini berambisi untuk menjadikan anaknya menjadi kaisar. Nero adalah anaknya dari suami yang lain, ya saudara, bukan dari Claudius ini.
Padahal saudara, dia pernah diberitahu peramal nasib bahwa bila Nero jadi kaisar, Agrippina akan dihancurkan. Tetapi Agrippina menjawab, biarlah ia membunuhku asalkan ia berkuasa. Inilah naluri seorang ibu, saudara. Di mana-mana juga begitu. Banyak sekali ibu-ibu melihat perbuatan anaknya tidak baik, dibiarkan, saudara. Tidak dinasehatin. Karena pada waktu dia masih kecil atau masih ada di bawah pengawasan dengan kekuasaan yang bisa mempengaruhi, harusnya seorang ibu ketika anak melakukan hal-hal yang tidak baik, berani menegur, bahkan meluruskannya, kalau perlu dengan sedikit kekerasan, untuk anaknya bisa dapat tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga anak itu menjadi anak yang baik nanti ke depannya. Tapi saudara, ternyata banyak orang-orang tua yang membiarkan anaknya berbuat atau kehidupan yang tidak baik. Dibiarkan sehingga begitu dewasa anaknya jadi tidak bisa terkendali lagi. Bahkan ibu atau orang tuanya pun tidak diladeni, saudara. Jadi Agrippina ini merancangkan dalam kerinduannya atau keinginan ingin menjadikan anaknya Nero menjadi kaisar, dia merancangkan pembunuhan kepada Claudius, suaminya, ya, yang dikatakan telah mengawininya dan dikatakan meracuni Claudius ini sampai koma, saudara. Bahkan ketika dia sedang koma, Agrippina itu mempercepat kematian Claudius dengan menggosok bulu beracun ke tenggorokan Claudius. Dan tak lama setelah kematian Claudius, maka Nero diangkat menjadi menggantikannya. Itu pun juga dengan dia menyogok tentara dan melakukan tindakan-tindakan yang membuat Nero akhirnya mulus, saudara, menjadi seorang kaisar. Nah, saudara, dan saudara dikatakan hidupnya ini demikian jahat Nero ini, saudara. Ketika dia menjadi kaisar, lebih luar biasa lagi karena dia punya kekuasaan. Dikatakan ia membunuh Britannicus, kakak tirinya yang seharusnya menjadi kaisar, saudara. Dan hidup seksualitasnya, moralitasnya itu demikian jahat. Dia menjadi homoseks, tetapi dia juga menyukai wanita. Dikatakan ia mengawini Popea, ya saudara, Popea Sabina, istri sahabatnya yang bernama Otto, saudara. Dan ketika si Popea ini hamil, dibunuhnya, saudara. Ya, si Sabina ini, saudara. Inilah kekejaman moralnya rusak parah, ya saudara. Dan satu peristiwa besar yang terjadi di dalam kekristenan, yaitu Nero membakar kota Roma, ya tahun 64 Masehi. Dan itu terjadi, saudara, kebakaran itu selama 1 minggu. Dan semua orang sebenarnya tahu siapa yang membakar itu, kota Roma itu, yaitu Nero. Tetapi Nero benar-benar berhati jahat, berhati binatang buas, saudara. Dikatakan dia melemparkan tanggung jawab itu kepada orang Kristen. Akibatnya, dari sinilah penganiayaan kejam atas orang-orang Kristen di Roma, saudara. Ya, yang pertama, kekejamannya yang saudara harus mengerti, yang tahu sejarah ini, saudara. Ia menyuruh membungkus orang Kristen dengan kulit binatang liar. Kemudian, saudara, dilemparkan kepada anjing buruan, sehingga orang Kristen itu diuber oleh anjing buruan dan dimangsa, ya, oleh anjing buruannya, saudara, sampai binasa, saudara. Yang kedua, ia memerintahkan agar orang Kristen itu dibungkus dalam kantung, saudara, ya, dalam karung begitu diisi, terus dikatakan diisi batu juga di bawahnya, di dalamnya, lalu dibuang ke Sungai Tiber. Kejam sekali, saudara, caranya si Nero ini. Ia juga memberi perintah agar orang Kristen disiram dengan ter. Jadi kepalanya, saudara, dilumuri oleh ter, dan ter itu dibakar, saudara. Seperti obor, saudara, kepalanya itu menyala. Dan dikatakan digantung, saudara, di taman istana. Sehingga menerangi taman istana itu pada waktu malam hari. Kejam sekali, saudara, Nero ini. Kejahatannya semakin merajalela, saudara. Seneca, ya, gurunya ini sendiri dipaksa bunuh diri. Dan setiap orang yang ia tidak sukai pasti dibunuhnya. Dan akhirnya, saudara, ia membunuh ibunya, Agrippina. Yang sebenarnya Agrippina pun sudah tahu bahwa dia pasti akan dibunuh oleh anaknya.
ternyata terjadi, saudara. Dan dikatakan dia mencoba mengendalikan yang sebenarnya ibunya mengendalikan Nero ini dengan berbagai cara. Tetapi tidak bisa lagi karena dia sudah dewasa, sudah tidak bisa lagi diatur, saudara, si Nero ini. Sehingga akhirnya dia mengendalikan dengan berbagai cara, dia merancangkan pembunuhan terhadap ibunya sendiri. Dan akhirnya karena begitu sulitnya, dia perintahkan prajuritnya langsung untuk menusuk dengan pedang. Tetapi sebelum itu dilakukan, Agripina, ibunya itu dikatakan di hadapan prajurit itu dia membuka bajunya dan mengatakan, "Tikamlah perutku ini." Karena dari sinilah Nero dilahirkan. Sampai sedemikian, saudara. Agripina itu menghadapi akhir hidupnya oleh perbuatan jahat Nero anaknya. Dan akhir kehidupannya, saudara, Nero ini dimulai ketika mulai timbulnya pemberontakan di berbagai wilayah. Dan akhirnya, Senat akhirnya memberanikan diri. Senat itu kumpulan dari pemimpin-pemimpin yang ada di Roma, saudara. Memberanikan diri, saudara, dan akhirnya memutuskan bahwa Nero sebagai musuh masyarakat umum. Dan akibatnya Nero lari dan bunuh diri di sebuah villa tua. Nah, saudara-saudara, inilah yang disebutkan binatang buas yang luka dan sembuh. Antikristus yang dimaksud Yohanes di sini adalah Nero yang bangkit lagi. Jadi, apa yang akan dilakukan antikristus? Begitu kejamnya, seperti Nero yang digambarkan yang tadi saya jelaskan. Jadi antikris yang berhati keji dan jahat, inilah yang digambarkan yang nanti akan ada, akan timbul, saudara. Inilah gambaran menyeluruh, saudara, dari pasal 13 ini, saudara. Nah, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan ayat demi ayat dari pasal ini. Di episode selanjutnya, berselancar dalam kebenaran. Amin.